Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Abdillah dengan NIM 667020005 dari kelas 4B. Pada hari ini saya akan membahas soal perbandingan ekonomi politik antara Indonesia dengan Kazakhstan, yang dimana video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah ekonomi politik di semester 4. Yang pertama kita membahas persamaan dulu, persamaan antara Indonesia dan Kazakhstan yaitu sama-sama memiliki sistem pemerintahan republik presidensial. Jadi, baik di Indonesia maupun di Kazakhstan, bentuk negaranya berbentuk republik, yang dimana itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat, ataupun diawasi oleh rakyat dan juga dipimpin oleh seorang presiden. Namun perbedaan antara kedua dari negara ini, presidensial yang berada di Kazakhstan itu dibantu oleh perdana menteri dan juga dibantu oleh senat. Nah, dalam pemilihan perdana menteri dan wakil perdana menteri ini sendiri, Kazakhstan di Kazakhstan perdana menteri dan wakil perdana menteri dipilih langsung oleh presiden dan juga senat berjumlah sekitar 24 senat yang dipilih langsung oleh presiden juga. Selanjutnya, Indonesia dan Kazakhstan mempunyai dua ekspor utama. Di Indonesia itu di bidang agraris. Indonesia memperoleh banyak udang, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Sedangkan di nomor duanya itu, ekspor utama yang banyak menjadi acuan dari Indonesia itu dalam industri tekstil, dan juga produk tekstil seperti baju, spray, tas, dan juga alas kaki seperti sepatu gitu, sepatu futsal, sepatu bola, dan lain-lain. Nah, Kazakhstan, sedangkan dari Kazakhstan sendiri, dua ekspor utamanya itu minyak bumi dan juga gas alam. Sebetulnya, Kazakhstan sendiri itu pada hari ini ingin beralih kepada konsep negara dengan agraris, melihat bahwasannya minyak bumi di Indonesia, maaf, minyak bumi di dunia sudah tidak lagi relevan karena ada mulai masuk ke dalam apa ya namanya ya, sudah mulai masuk ke dalam pembaruan energi energi terbarukan, ya, dirasa lebih aman daripada minyak bumi seperti itu dan juga gas alam. Tambah lagi dengan industrial, maaf, ditambah lagi dengan sektor agraris di Kazakhstan juga menjadi faktor ketiga dalam ekspor negaranya. Seperti itu. Selanjutnya, kita membahas Indonesia dengan Kazakhstan ini memiliki hubungan yang cukup spesial juga dengan negara Cina. Di Indonesia sendiri terjadi berbagai kerjasama, dua diantaranya adalah kerjasama investasi, yaitu salah satunya ada Contemporary Amprex Technological Limited, dan yang kedua itu ada e-commerce corporation, yang di dalamnya berbasis teknologi dan juga elektronik, ada paperless trading, perdagangan elektronik, dan juga ada dari AI-nya sendiri. E-commerce corporation sendiri ini pada akhirnya itu ditujukan untuk membantu UKM-UKM yang ada di Indonesia, UKM-UKM kecil lah tentunya. Dan Kazakhstan sendiri itu ada SCO, Shanghai Cooperation Organization, yang dimana di situ bekerja sama dalam proses penyulingan minyak bumi. Jadi Cina sekarang mempunyai uh, pabrik minyak bumi, yaitu perusahaan minyak bumi di dekat Kazakhstan, bekerja sama dengan Kazakhstan, yang disuling melewati suatu kota di Rusia hingga ke Danki di Cina. Selanjutnya dalam ekonominya juga ada investasi dan juga perdagangan bilateral. Investasinya sendiri ini pada akhirnya lebih Cina lebih berinvestasi di Kazakhstan mengenai kereta api di sana dan juga ada subsidi kereta api pada akhirnya di Kazakhstan karena ada investasi juga dari Cina di sana. Selanjutnya kita membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia pada saat ini sudah sosialis, yang dimana rakyat dibantu oleh negara dan juga namun tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan swasta masih membuka jalur perdagangannya di sana. Sedangkan Kazakhstan di tahun 2022 sendiri itu baru ingin menuju ke sosialis. Presiden Kazakhstan sendiri bilang gitu ya, bahwasannya di tahun 2022 hingga ke depannya, di Kazakhstan ingin menutup secara perlahan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kazakhstan dan akhirnya akan diambil alih oleh negeri. Seperti itu. Dan selanjutnya juga untuk praktek-praktek monopoli di Kazakhstan mulai dari 2022 juga pada akhirnya akan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang dimana nanti pendapatan-pendapatan dari hasil-hasil perusahaan tersebut akan diredistribusi kepada pendidikan, kesehatan, yang akan digratiskan walaupun nanti akan disubsidi. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit nggak tadi? Sebelum rekam Cok. Emang iya? Iya. Hentikan rekam ini. Udah. Udah masuk rekam dulu. Yang tadi rekam. Ya, saya beli. Dimatikan dulu rekamannya. Kembali yang rekam tadi. Ah, Ini. Harus masuk rekam dulu. Coba. Bagian lagi coba. Masuk ke tidak perhatian. Coba ini. Nah, matikan sekarang. Ya, hentikan. Hentikan rekam.